Bab 60. Pergi keluar. Apa kau serius dengan yang kau katakan? Radit tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Nada mengangguk. Kau kenal asisten rumah tangga di rumah besar? Namanya Bisiti. Tanya Nada kepada Radit. Radit mengangguk. Gaji pelayan di rumah keluarga besar Prayoga cukup besar. Bisiti mendapat gaji 10 juta rupiah per bulan. Tapi dia tidak menggunakan uang itu untuk membeli skincare, atau menggunakannya untuk merawat tubuh, atau menggunakannya untuk membeli pakaian bagus. Aku pernah ke rumahnya sekali. Uang itu digunakan untuk biaya sekolah anak-anaknya, membiayai pengobatan orang tuanya yang sudah sepuh, juga digunakan untuk membayar kontrakan tempat tinggalnya. Kalau pujian itu hanya didasarkan pada kecantikan, aku yakin dia akan kecewa. Tapi keluarganya sangat memuji dan menghargainya karena apa yang telah diberikannya untuk membantu keluarga dan menolong meringankan beban suaminya yang hanya tukang ojek online. Jawab Nada menceritakan kehidupan Bisiti. Apa uang segitu cukup untuk biaya semuanya? Radit seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan Nada. Nada mengangguk. Dibilang cukup, ya enggak, tapi bisa cukup-cukupin. Kan gak semua orang sama sepertimu, memiliki gunung emas. Manusia normal kayak kami harus bisa puas dan harus bisa menggunakan skala prioritas kalau ingin hidup tenang. Jawab Nada sambil menaruh sendoknya di piring Radit dan mengambil makanan yang masih ada di sana. Kebiasaanmu seperti ini, tidak menghabiskan makanan, sangat buruk. Lanjut Nada yang memang sudah melihat Radit tadi menaruh sendoknya dan mengelap bibirnya dengan serbet. Porsi makanku tidak terlalu banyak. Sebenarnya aku masih lapar, tapi seleraku sudah hilang mendengar ceritamu tadi. Bagaimana bisa orang bertahan dengan uang 10 juta untuk semua kebutuhan itu? Aku harus cerita ke Eyang supaya Eyang menambahkan gajinya. Wanita itu juga kan telah mengasuhku dulu sejak aku kecil. Gumam Radit dalam hatinya, mengingat kebaikan Bisiti kepada dirinya saat kecil. Radit merasa cukup bersalah, tak pernah memperhatikan kebutuhan Bisiti. Radit dan Nada mengobrol ngalor ngidul membicarakan suatu masalah ke masalah lainnya. Walaupun tetap saja ada selisih paham antara Nada dengan Radit. Pandangan hidup Nada memang cukup berbeda dengan pandangan hidup Radit yang serba wah. Kadang mereka berselisih paham beradu argumen. Tapi lebih baik daripada diam-diaman seperti tadi. Setidaknya ada senyum dan canda tawa yang membuat keduanya tidak terlalu tegang. Aku ambilkan bajumu dulu di bawah. Jawab Radit setelah melihat handphonenya berbunyi dan mengecek pesan singkat yang ada di dalamnya. Radit kemudian berdiri membawa bagi makanan keluar dari kamar Nada dan meninggalkan Nada sendirian di dalam kamar. Ada apa dengan diriku ya? Rasa kesalku kenapa gampang hilang padanya? Padahal tadi aku sudah membencinya sampai ubun-ubun. Aku juga sudah mengutuki habis-habisan karena menyakiti tubuhku dan perasaanku. Tapi kenapa aku bisa mengobrol santai tadi ya? Sudahlah. Anggap saja itu kompensasi karena dia telah memberikanku makan. Nada mencoba berdamai pada dirinya sendiri dan tak lagi memikirkan alasan kekesalannya kepada Radit. Saat ini suasana hati Nada cukup bagus dan rasa marah yang tadi timbul pun sudah menghilang. Klek. Pakai bajumu. Radit memberikan satu jinjingan karton kepada Nada. Wah, cukup pintar dia mencari baju untukku. Semua ukurannya pas untukku. Tapi kenapa seleranya seperti ini ya? Kamu tidak suka dengan baju itu? Ini pas denganku, tapi ini sepertinya terlalu terbuka. Nada menjelaskan kepada Radit karena yang dibeli Radit adalah rok pendek, celana pendek, kaos lengan pendek, hanya ada satu kemeja dan celana panjang sisanya. Semuanya tak pantas untuk dipakai keluar rumah. Itu semuanya dalam model pakaian terbaru. Apa ada yang salah? Tanya Radit penasaran kepada Nada. Nada menggeleng. Hanya terlalu terbuka. Aku biasanya pakai piyama tidur lengan panjang dan celana panjang untuk di rumah. Gak yang seperti ini. Nada mengangkat baju yang dimaksud di kedua tangannya. Tapi kan kau bersamaku. Kenapa harus memakai piyama seperti itu? Lebih bagus kalau kamu menggunakan pakaian tidur wanita dewasa. Radit memberikan saran. Aku tak akan mau pakai yang seperti itu. Jawab Nada sambil bergidik ngeri kepada Radit. Pakai cepat bajumu, terus kita keluar, perintah Radit.
Lalu dia segera keluar dari kamar Nada meninggalkan Nada sendiri di kamarnya. Sebelum sempat Nada bertanya mereka mau pergi kemana. Tadi dia bilang mau mengajakku keluar kan? Apa dia ingin mengajakku keliling-keliling villa ini? Seingatku, kami kan ada di puncak. Baguslah, aku bisa jalan-jalan dan gak harus terkungkung di rumah seperti ini. Nada sudah sangat bahagia dan langsung pergi mengganti pakaiannya. Aku sudah siap, jawab Nada ketika keluar dari kamar mandi dan melihat Radit sudah duduk di tempat tidur yang tadi ditidurinya. Ganti. Radit menatap tidak suka terhadap baju yang dipakai Nada. Tapi baju ini satu-satunya yang pantas dipakai keluar. Celana panjang dan kemeja. Nada memberikan alasannya. Jangan dia pikir aku mau pakai baju mini skirt atau hot pants untuk keluar sekarang. Malulah aku. Bahkan aku tidak punya baju kaos pendek seperti itu untuk tidur di rumah. Aku selalu menggunakan piyama tidur di rumah. Lalu sekarang, dia menyuruhku keluar harus pakai baju seperti itu. Ih, kemana sih otaknya? Nada memaki Radit di dalam hatinya. Dan cukup kesal karena Radit kembali mengganggu mood Nada. Pakai baju yang lain. Aku tidak mau kau pakai baju itu. Gunakan baju yang kamu pakai sekarang, saat kita pulang ke Jakarta. Perintah Radit sudah tidak bisa dibantah oleh Nada. Dan terpaksa, Nada harus mengganti sesuai dengan yang diinginkan oleh Radit. Dasar, tuan menyebalkan. Apa karena dia cuma satu-satunya penerus dari keluarga Prayoga sikapnya menjadi seperti itu ya? Terlalu banyak dimanja. Awal aku mengenalnya, aku pikir dia pria dewasa yang cukup baik, cukup matang dan tidak egois seperti ini. Tapi, apa buktinya? Sikapnya sangat kekanak-kanakan. Usianya saja udah om-om, tapi sikapnya masih kayak bocah. Nada mencibir memaki Radit di dalam kamar mandi, sambil menatap pintu kamar mandi. Seakan-akan pintu kamar mandi adalah Radit yang sedang dimakinya. Klek. Apa seperti ini maumu? Tanya Nada sambil menunjukkan pakaian yang dikenakannya. Radit mengangguk. Ayo kita pergi sebelum malam. Ini sudah jam 4 sore. Radit bicara lalu keluar dari kamar. Diikuti Nada dari belakang menuruni tangga dan membuka pintu belakang villanya. His, aku pikir kau mau mengajakku jalan-jalan keluar. Ternyata hanya jalan-jalan di belakang villamu. Memang ada apa di sini? Dasar orang kaya pelit. Nada protes, juga merasa sangat kesal dan mencibir Radit. Pegang tanganku, agak licin di sini jalannya. Nada tanpa bicara menggandeng telapak tangan Radit melewati tangga menurun. Klek. Radit lalu membuka pintu penghubung kembali. Lihatlah, bagaimana menurutmu? Apa itu terlihat bagus?